أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي
أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذا فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nahsya illa adlah wa la na'tamida illa qawlah wa la naqtadi illa bisunnati rasulih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-akramin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam gerbang cahaya, gerbang Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat ini kita sedang menikmati atau sedang masuk dalam jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai tamu Allah dan Allah sebagai penjamunya. Dan mudah-mudahan pada bulan ini kita bisa mendapatkan keberkahan paripurna, keberkahan yang luar biasa yang mengantarkan kita kepada derajat ketakwaan. Sebagai pembuka, saya akan mencoba mengenalkan sebuah gerbang cahaya yang lain yang merupakan warisan dari keluarga suci Ahlul Bait, yang merupakan
disebut oleh para penulis itu sarwatun wasauroh. Sarwah itu harta karun yang luar biasa dalam kekecilannya atau tipisnya buku yang hendak saya perkenalkan, tapi dia memiliki sauroh. Sauroh itu jiwa yang menggelora, yang bisa mengalahkan kezaliman. Kita tahu pada diri Imam Zainal Abidin, beliau mengalami sebuah peristiwa yang mungkin tidak dialami oleh manusia yang lain, di mana dia menyaksikan sebuah pembantaian besar yang ditulis dalam sejarah dengan tinta yang memerah darah. Dia menyaksikan bagaimana ayahnya Al-Husain dipenggal kepalanya, kemudian saudara-saudaranya yang lain juga dibunuh, dan beliau bersama dengan keluarga yang lain yang kebanyakan adalah wanita, itu digelandang dari Karbala menuju Damaskus. Keluarga ini adalah keluarga suci, akan tapi dalam perjalanan dari Karbala menuju Damaskus, mereka diperkenalkan sebagai pemberontak. Mereka diperkenalkan sebagai manusia-manusia yang hina. Sehingga perlakuan orang-orang yang tidak tahu tentang Imam Zainal Abidin itu merupakan perlakuan-perlakuan yang merendahkan. Sehingga dalam satu peristiwa, misalkan ada seorang yang menyebut mereka adalah seorang al-Bughat, pemberontak. Kemudian Imam Ali bin Hussein, Imam Zainal Abidin mengatakan, pernahkah kamu baca Al-Quran? Mereka bilang pernah. Dan kemudian ketika sampai pada, apakah kamu mengenal namanya dalam Al-Quran tentang Ahlul Bait? Dia pun mengatakan pernah. Lalu Imam Zainal Abidin mengatakan, itu yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah kami, wa nahnu Ahlul Bait. Dan beliau menyaksikan setelah mengalami peristiwa besar yang berkaitan dengan pembantaian Karbala, itu juga masih menyaksikan peristiwa-peristiwa yang menghimpit keluarganya, menghimpit dirinya. Mengapa? Karena penguasa menganggap dirinya sebagai ancaman. Nah, dalam kondisi seperti ini, Imam Zainal Abidin, ya beliau melakukan dalam tanda petik perlawanan yang tidak biasa, atau perlawanan di dalam diam. Beliau tidak mengangkat senjata seperti Imam Hussein atau seperti Imam Ali. Beliau juga hanya menyebarkan petuah-petuahnya dalam bentuk doa, dalam bentuk risalah-risalah kecil, nasihat-nasihat kepada para pengikutnya. Doanya yang sering kita baca dan menjadi satu kekayaan yang luar biasa dalam hasanah pemikiran atau hasanah budaya Islam, itu adalah Shahifah Sajadiyah. Nah, ada satu buku kecil yang ya kita akan mengenalkan sedikit saja sebagai pengantar dari kajian-kajian yang akan dilakukan oleh para ustadz selama bulan Ramadan ini. Mungkin membedah sebagian kecil dari risalah Al-Hukuk atau risalah hak-hak yang menjadi salah satu risalah yang mungkin secara ini lebih lengkap dibandingkan risalah yang lain yang diberikan atau diwariskan oleh Imam Zainal Abidin kepada umat Islam, bukan hanya saja kepada pengikutnya, tapi juga kepada umat Islam secara keseluruhan. Risalah ini tadi disebutkan sebagai sarwah, kekayaan yang luar biasa, karena berbicara tentang hak-hak manusia, sebagaimana dia sebagai manusia. Hak-hak yang mengatur atau menyebutkan atau mengajarkan hak antara dia dengan Allah, hak antara dia dengan manusia yang lain, dan yang lebih banyak adalah hak tentang mengelola hak tentang dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu menjadi satu hal yang luar biasa ketika para penguasa mencari atau melebarkan dan membagi kekuasaannya, dan kemudian para ulama sibuk misalkan pada saat itu mendekati kekuasaan. Nah, Imam Zainal Abidin mengajarkan warisan-warisannya kepada para pengikutnya dengan
ajaran-ajaran yang luar biasa dan sampai sekarang kita bisa menikmati warisan-warisan itu. Maka pada bulan Ramadan ini ya kita sangat dianjurkan untuk membaca doa-doa dari Imam Zainal Abidin sehingga kita mendapatkan apa namanya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun lalu juga kita pernah bahas bukunya Imam Zainal Abidin ini dalam bedah warisan Ahlul Bait, yaitu dalam Sahifah Sajadiyah. Dan silakan para pemirsa untuk menyaksikan kembali atau menengok kembali bagaimana Sahifah Sajadiyah, kedalamannya, isinya, dan bagaimana keakraban terhubung dengan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, risalah hukuk ini merupakan salah satu risalah yang tertua, kalau tidak disebut sebagai yang paling tua, karena mungkin ada yang lebih tua, misalnya risalah atau hak-hak yang ditulis oleh Raja Persia, Cyrus yang Agung, untuk membela atau mengatur kehidupan beragama sehingga terjadi toleransi antar umat beragama pada saat itu, mungkin 3.500 tahun sebelum Masehi. Itu salah satu risalah atau aturan-aturan tentang hak-hak manusia yang mungkin pertama dibuat dan diundang-undangkan. Dan itu menjadi rujukan penting dalam hal hak-hak kemanusiaan. Kemudian ada Magna Carta dan lain sebagainya. Nah, apa yang diwariskan oleh Imam Zainal Abidin tentang risalah Al-Hukuk itu juga merupakan salah satu warisan yang cukup tua. 1000 tahun umurnya, sehingga sampai kepada kita sekarang dan kita bisa menikmatinya. Para pemirsa bisa membacanya dengan sangat cepat, karena bukunya sangat tipis ya. Tapi dalam ketipisannya itu merupakan sebuah sauro, memiliki gelora revolusi, gelora perlawanan terhadap penguasa-penguasa yang zalim atau terhadap manusia-manusia yang tidak bisa mengelola dirinya. Karena nanti risalah hukuk itu lebih banyak berbicara tentang bagaimana membangun kemanusiaan. Nah, Imam Zainal Abidin dalam kondisi yang dia diawasi oleh penguasa pada saat itu, karena diawasi oleh penguasa, beliau memberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa pada saat itu. Ya, kalau kita lihat misalnya penguasa yang yang bersamaan dengan Imam Zainal Abidin itu cukup banyak ya. Misalnya kita bisa mulai dari Yazid bin Muawiyah. Pada masa itulah Imam Zainal Abidin mengalami peristiwa yang luar biasa, peristiwa Karbala yang tadi saya sebutkan, dan menyaksikan sebuah pembantaian yang dicatat dengan sangat kelam dalam sejarah Islam. Umat Islam tentu harus mengetahui catatan sejarah ini, bukan untuk mendendam atau bagaimana, tapi untuk memberikan satu benang merah tentang bagaimana kemanusiaan pada saat itu dihancurkan oleh Yazid bin Muawiyah. Setelah peristiwa Karbala, keluarga Nabi ini kemudian ya dibawa ke Damaskus, sebagian tetap tinggal di Damaskus dan sebagian pindah ke Madinah. Kan tapi dalam kondisi seperti itu pun mereka mendapatkan pengawasan yang sangat ketat. Tidak mudah bagi Imam Zainal Abidin untuk misalnya memberikan petuah-petuah atau pengajaran-pengajaran kepada murid-muridnya. Sehingga media perlawanan yang beliau sampaikan itu ya doa yang dikumpulkan dalam Sahifah Sajadiyah, kemudian petuah-petuah lain yang sampai kepada kita lewat transmisi para sahabat-sahabatnya. Nanti kita bisa tahu siapa yang mentransmisikan atau meriwayatkan Risalatul Hukuk. Ya, jadi yang pertama itu adalah Yazid bin Muawiyah. Kita kenal bagaimana keculasan, kesombongan, kekufuran Yazid ibn Muawiyah. Mungkin kalau bapaknya itu orang masih ada yang menganggap sebagai orang
beriman. Tapi kalau Yazid bin Muawiyah itu mayoritas ya, itu sebagai orang-orang yang kufur. Dan kemudian diteruskan tidak lama oleh anaknya Muawiyah ibn Yazid, tapi kemudian dilanjutkan dengan Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam itu dalam sejarah termasuk At-Tulaqo. At-Tulaqo itu artinya orang-orang yang diusir oleh Nabi Muhammad SAW ketika sampai di Madinah dan mereka tidak boleh masuk ke Madinah selama-lamanya. Tapi pada masa pemerintahan Khalifah ketiga, eh, keluarga Umayyah saat itu direstorasi atau namanya direhabilitasi sehingga mereka bisa sampai kepada tampuk kekuasaan. Dan pada masa Imam Zainal Abidin setelah masanya Yazid bin Muawiyah, itu Marwan bin Hakam, musuh lama Nabi Muhammad SAW, memegang kekuasaan dan dia pun kembali memberikan tekanan yang luar biasa kepada Imam Zainal Abidin. Pada masa itu menjadi pengikut Ahlul Bait dan mempunyai nama atau menyebut keutamaan Ali bin Abi Thalib saja sudah menjadi sebuah dosa, sebuah subversif kalau zaman Orde Baru itu ya. Sehingga kebencian kepada keluarga Nabi itu sangat menjadi-jadi. Dan pada masa Marwan bin Hakam sama kedudukan Imam Zainal Abidin itu tidak berubah. Dia tetap diawasi dan dianggap sebagai saingan, sehingga dikhawatirkan pengaruhnya itu akan meluas, sehingga betul-betul hidupnya itu dikekang, hidupnya itu diawasi, betul-betul dibatasi. Sehingga tidak mudah bagi Imam Zainal Abidin untuk melakukan pembinaan kepada para murid-muridnya. Nah, kemudian setelah Marwan bin Hakam masuk Abdul Malik bin Marwan. Ya, Abdul Malik bin Marwan itu ya sebetulnya disebut sebagai orang yang cerdas ya. Tapi kalau cerdas seharusnya tidak membenci Ahlul Bait. Mungkin lebih tepat diartikan sebagai orang yang licik. Ya. Licik dan dingin, sehingga memperlakukan umat Islam pada saat itu orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia itu dengan perlakuan yang sangat kejam. Misalnya dia mengangkat Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi sebagai panglimanya. Nah, disebut As-Saqafi karena dia gampang menumpahkan darah. Dan pada masa inilah Abdul Malik bin Marwan, tekanan kepada keluarga Rasulullah SAW yang dialami oleh Imam Zainal Abidin itu semakin keras. Ya, selama masa Abdul Malik, Imam Sajjad hidup dalam pengawasan yang luar biasa, hidup dibatasi. Ya, sehingga ya tadi susah untuk ini. Kenapa begitu ya? Karena orang tahu ketika mereka mendengarkan keutamaan Ahlul Bait, mereka akan ikut. Makanya Imam Ja'far pernah mengatakan, ya sebutkan saja keutamaan. Udhkuru mahasina ahlil bait. Ya. Sebutkan tentang keutamaan Ahlul Bait, baik itu dalam ucapan, perkataan, atau perbuatan, atau turos-turos yang disampaikan. Karena kalau mereka mengetahui lattaba'una, mereka akan mengikuti Ahlul Bait. Jadi tugas para pecinta Ahlul Bait itu adalah mengenalkan Ahlul Bait, sehingga orang tahu dan kemudian nanti mereka akan mengikuti Ahlul Bait itu karena kecintaan. Ada haibah, ada keindahan dari kehidupan Ahlul Bait. Sehingga ya tugas kita sekarang ini diantaranya adalah menyampaikan risalatul hukuk atau risalah-risalah tentang hak-hak dan kewajiban. Nah, kemudian setelah Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, yang paling kejam tentu Al-Walid ibn Malik. Ya, ini kalau tadi agak pintar, ini sudah lebih bodoh gitu ya. Sehingga ya tekanan itu semakin keras terhadap keluarga
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya sebutkan itu, kemudian kita lihat di dalam Risalatul Hukuk misalnya ya. Apakah dalam Risalatul Hukuk itu ada kecaman terhadap para penguasa yang hidup pada saat itu? Atau para penguasa yang mulai dari Yazid ibn Muawiyah, dari Marwan bin Hakam, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Walid bin Marwan, dan seterusnya. Nah, itu tidak kita temukan dalam Risalatul Hukuk. Ya, tidak ada misalkan makian kepada penguasa atau misalnya ajakan untuk memberontak kepada penguasa. Karena biasanya kan kalau kita mendapatkan tekanan, kita mendapatkan kekejaman, maka yang dilakukan itu adalah yang ininya adalah membalas dendam. Kalau tidak bisa membalas dendam dengan perbuatan, ya paling tidak membalas dendamnya dengan ucapan. Nah, Imam Zainal Abidin tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang penguasa-penguasa terdahulu di dalam Risalatul Hukuk. Beliau hanya menyebutkan tentang hak-hak, misalnya hak-hak tentang penguasa. Tapi tidak disebutkan hak penguasa itu misalnya menginikan kebenciannya dengan menyebut penguasanya. Tidak. Tapi Imam Zainal Abidin hanya menyebutkan fondasi-fondasi atau norma-norma yang kapan penguasa itu harus ditaati dan kapan penguasa itu harus dilawan. Misalnya dalam Risalatul Hukuk nanti kita akan berbicara atau nanti akan dijelaskan tentang hak penguasa di antaranya. Nah, Imam Zainal Abidin menyebutkan bahwa ya penguasa atau kekuasaan itu adalah ujian dan amanah. Ya, rakyat yang harus dipelihara, rakyat yang harus dimakmurkan itu adalah kewajiban dan yang diberikan kepada kekuasaan. Dan kepada rakyat yang diperintah oleh orang-orang yang adil, maka kewajibannya adalah untuk taat kepada pemimpin yang adil. Akan tapi kalau amanah itu sudah mulai ditinggalkan, amanah itu sudah mulai dihilangkan sehingga yang terjadi adalah kezaliman, maka rakyat bisa melakukan perlawanan. Rakyat bisa melakukan memberikan nasihat yang sebaik-baiknya nasihat sehingga kekuasaan itu bisa dikembalikan kepada relnya, yaitu pertama adalah mengantarkan manusia kepada kemuliaannya, yaitu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah memberikan keadilan keadilan kepada umat manusia, dan selanjutnya tentu adalah memberikan kemakmuran karena manusia atau penguasa itu sebagai wakil Allah di muka bumi. Nah, itu yang dilakukan oleh Imam Zainal Abidin. Sekali lagi tidak ada namanya kebencian di situ. Itu satu hal yang susah gitu ya dilakukan. Karena itu tadi biasanya ketika orang eee, apa namanya, dianiaya, maka yang pertama ingin dilakukan itu adalah membalas dendam. Nah, Imam Zainal Abidin meletakkan bahwa kita harus tetap berbuat adil, dalam arti berbuat adil itu ya kita melakukan melawan kalau salah dan kita taat kalau orangnya betul. Maka Imam Zainal Abidin menekankan kepada fondasi bahwa ukuran baik dan benarnya seseorang penguasa itu dari bagaimana mereka menyebarkan keadilan dan bagaimana mereka memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Jadi itu tugas penguasa. Nah, hal-hal seperti ini kan sebetulnya agak susah masuk atau apa namanya ketika berkaitan dengan kekuasaan itu tidak bisa dengan mudah keluar gitu ya. Lalu bagaimana kita dapat Risalatul Hukuk sebagai sebuah risalah yang apa namanya sebuah risalah yang relatif lengkap gitu. Karena misalnya tadi ketika Imam berbicara tentang kekuasaan, ketika Imam berbicara tentang walaupun tidak menyebut orangnya, tapi ketika berbicara tentang norma-norma kekuasaan itu akan tetap bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada kekuasaan yang ada pada saat itu. Nah, maka
Dari mana sebetulnya kita dapat buku-buku atau dapat transmisi risalah seperti ini? Nah, dalam kumpulannya guru-guru murid-muridnya Imam Zainal Abidin, mereka juga punya kumpulan-kumpulan, ya, kumpulan inti dan kumpulan rahasia, ya. Ya itulah kemudian yang mentransmisikannya kepada kita. Jadi Imam Zainal Abidin biasa punya kumpulan orang-orang yang khusus, yang kepada mereka Imam Zainal Abidin mengajarkan hal-hal yang mungkin tidak diajarkan secara umum, ya. Dan itu lewat jasa mereka lah kita mendapatkan mendapatkan risalah yang luar biasa ini. Menurut Syekh Soduk bahwa teks atau naskah yang paling lengkap itu bisa didapat dari Sabit bin Dinar, salah seorang murid kepercayaan Imam Zainal Abidin yang selalu ikut kepada Imam Zainal Abidin dengan berbagai cara. Apakah cara misalkan sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya, sehingga bisa mendapatkan transmisi keilmuan dari Imam Zainal Abidin dan sampai kepada kita. Sabit bin Dinar ini nama lainnya adalah Abu Hamzah As-Sumali. Yang mungkin Ramadan ini juga kita akan membaca doa Abu Hamzah As-Sumali. Nah, dari beliaulah kata Syekh Soduk bahwa Risalatul Hukuk itu secara lengkap dan secara lebih terpercaya itu sampai kepada kita. Ada beberapa teks lain yang sebetulnya tidak bisa dihilangkan begitu saja, akan tapi para ulama kemudian menyebutkan apa yang sampai dari Abu Hamzah As-Sumali itu sebagai teks yang lebih mendekati kepada cita dan rasa bahasa ataupun kedalaman dari Imam Zainal Abidin. Dan ya pada bulan Ramadan inilah mudah-mudahan kita bisa membaca salah satu doa yang diajarkan Imam Zainal Abidin kepada Abu Hamzah As-Sumali. Doanya namanya adalah doa Abu Hamzah As-Sumali. Nanti di akhir-akhir biasanya kita baca doa bulan Ramadan atau doa Abu Hamzah As-Sumali ini. Sehingga ya lewat tangan-tangan seperti itulah risalah seperti ini bisa terlepas dari pengawasan penguasa Umayyah pada saat itu. Ya, dalam kondisi yang ditekan, kemudian kondisi diawasi, nah ini hal-hal seperti ini bisa sampai kepada kita. Nah, itu apa namanya? Nah, karena biasanya kan penguasa itu juga lebih takut kepada narasi dibandingkan dengan acungan pedang. Nah, risalah hukuk itu sebetulnya adalah pedang kata-kata yang sampai saat ini sampai kepada kita dan kita bisa baca. Jadi para pemirsa, yang namanya Risalatul Hukuk itu adalah ya warisan untuk kita dari Imam Zainal Abidin lewat Abu Hamzah As-Sumali dan kita layak membacanya. Insya Allah kalau kita baca dalam waktu singkat itu bisa selesai karena bukunya sangat ringkas, bukunya sangat pendek. Lalu bagaimana sih strukturnya gitu ya, struktur dari Risalatul Hukuk. Sebagaimana tadi saya sebutkan, Risalatul Hukuk itu berpusat kepada bagaimana membangun diri. Dan Imam Zainal Abidin memulai Risalatul Hukuk itu dari hak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atau hak Allah terhadap kita. Itu menjadi sentral pembicaraan Imam Zainal Abidin, sehingga dari situ bahwa segala sesuatu itu harus berpusat dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari situlah sumber kekuatan, disitulah sumber keabadian, di situ sumber cahaya. Sehingga Imam Zainal Abidin menempatkan risalah al-haq hukuknya yang pertama itu adalah hak-hak Allah terhadap kita. Apa yang harus kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah berputar kepada hak-hak yang lain, hak kepada para nabi, hak kepada mulai dari termasuk hak badan kita, hak-hak yang lain, hak keluarga, hak
suami, hak istri, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita membaca ya Risalatul Hukuk ini adalah ya satu pelajaran lengkap tentang bagaimana kita memperlakukan atau berlaku kepada orang lain. Yang ini juga sesuatu yang membedakan antara Risalatul Hukuk dengan misalnya tadi Magna Carta atau ininya tablet hak-hak dari Cyrus ya. Karena biasanya kalau Magna Carta itu mengatur hubungan antara manusia. Ini antara manusia, ini hak orang lain, ini hak kita. Itu hanya mengatur itu, hubungan antara satu manusia dengan yang lain. Nah, Imam Zainal Abidin menarik lebih ke dalam. Karena itu yang menjadi inti dari kehidupan. Sehingga Imam Zainal Abidin membangun kemanusiaan itu harus pertama membangun dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Basisnya adalah bagaimana orang itu mempunyai pandangan tauhid. Sehingga nanti pada basis pandangan tauhid itulah kemudian berputar kepada hak-hak yang lain. Hak kepada para nabi, hak kepada para malaikat, hak kepada penguasa tadi, hak kepada tetangga, hak kepada anak, hak kepada guru, dan lain sebagainya. Itu nanti dibahas dalam risalah yang singkat akan tapi sangat mendalam gitu ya. Nah, nanti silahkan diikuti syarah atau penjelasan-penjelasan dari para guru-guru kita dan mudah-mudahan itu memberikan manfaat dan kita mendapatkan keberkahan dari dari kekayaan spirit yang diwariskan oleh Imam Zainal Abidin. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini walaupun tidak bisa seluruhnya karena sangat banyak, kita bisa menikmati hidangan dan ilmu dari Imam Zainal Abidin yang sampai kepada kita dan diwariskan turun-temurun oleh para perawi dari Ahlul Bait. Dan bulan Ramadan ini para ustadz, asatidz itu mencoba membedah sedikit demi sedikit risalah itu. Dan sekali lagi mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita dan memberikan pencerahan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan sebagai sebuah pembuka saja, sedikit pembuka tentang Risalatul Hukuk dan hal-hal sedikit yang berkaitan dengan risalah hukuk. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah manfaat, memberikan tambahan keilmuan, memberikan tambahan pengetahuan sehingga kita lebih dekat kepada warisan-warisan spiritual, warisan-warisan ilmu dari Ahlul Bait. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan selamat melaksanakan ibadah Ramadan. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين. Ya Allah, jadikan puasaku di bulan ini puasa mereka yang syam, dan ibadah malamku termasuk ibadah mereka yang qiyam. Bangunkan aku dari tidurnya orang-orang yang lalai. Ampuni dosa-dosaku, wahai Tuhan semesta alam.
maafkan segala kesalahanku, wahai yang mengampuni setiap hambanya yang memohon ampunan.